Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tias Tuago. Saya mahasiswa Ilmu Informasi dan Perpustakaan dari Universitas Negeri Padang dengan nomor induk mahasiswa 18234059. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang strategi penelusuran informasi. Untuk lebih lengkapnya, silahkan tonton video ini sampai selesai. Baiklah, yang pertama yaitu adalah logika Boolean, di mana logika Boolean berisi seperangkat teknik yang digunakan dalam ilmu matematika untuk memanipulasi dan mengombinasikan data dengan menggunakan logika tertentu. Jadi dalam logika Boolean ini terdapat tiga fungsi operasi yaitu AND, OR, dan NOT. Di mana yang fungsi operator AND atau plus menghubungkan beberapa konsep atau kata carian sehingga memperoleh dokumen yang kita cari. Fungsinya itu untuk mempersempit penelusuran. Misalkan tentang psikologi, berarti tentang psikologi saja yang dicarinya. Selanjutnya fungsi operator OR, di mana fungsi operator OR itu untuk mengandung salah satu seluruh konsep yang menjadi istilah carian. Misalkan hama tanaman atau padi. Jadi untuk memperluas penelusuran tersebut. Itu fungsinya. Sedangkan fungsi dari not atau minus memberi penelusuran dengan mengarahkan penelusuran untuk mengeluarkan sumber informasi yang berisi kata yang dinafilkan the not word. Misalkan psikologi, not kesehatan. Jadi fungsinya itu adalah untuk yang informasi tentang psikologi tetapi bukan yang berkaitan dengan kesehatan. Jadi untuk menjelaskan atau memisahkan informasi atau data yang kita cari tersebut. Baiklah, selanjutnya itu yang kedua adalah frasa pencari frasa atau frasa search, di mana mencari sumber informasi yang mengandung frasa. Contohnya saja seperti kita mencari bahasa ibu atau production house. Dari situ kita mendapatkan atau di search engine tersebut mencari informasi yang mengandung kata dari frasa tersebut. Metode pencarian yang selanjutnya adalah truncation atau kutipan atau penggalan kata, di mana penelusuran ini dapat digunakan melalui penggalan kata. Cara ini digunakan untuk memperluas pencarian. Contohnya saja kita mencari pada mesin search engine dalam bahasa Inggris, misalkan child, anak-anak. Jadi untuk mendapatkan sumber yang mengandung, digunakanlah kutipan untuk mendapatkan sumber yang mengandung. Bisa jadi kata child, anak-anak, children, anak-anak yang lebih banyak, dan childish, dan lain-lainnya. Seperti itulah gambaran umumnya. Baiklah, selanjutnya tentang case sensitive, di mana search engine akan mencocokkan pengguna huruf kapital atau uppercase dengan huruf kecil atau lowercase bagi kata pencarian yang sama. Contohnya itu seperti kita mencari pembahasan tentang opak dalam huruf kecil. Jadi search engine akan mengeluarkan pencarian dengan huruf kecil serta huruf besar tulisan opaknya semua ataupun O-nya yang besar dan sebagai mana lainnya. Baiklah, selanjutnya yaitu file type, di mana metode pencarian informasi ini akan memproseskan search engine untuk menampilkan format file yang diinginkan. Misalkan kita mencari format file dalam bentuk PDF, maka akan ditampilkan dalam bentuk PDF, bahkan Word dan lain-lainnya. Baiklah, selanjutnya yaitu tentang database atau pangkalan data, basis data, di mana suatu koleksi informasi tertentu diorganisasikan dalam sebuah bentuk struktur tertentu dan menggunakan beberapa alat bantu atau tools search engine yang menyediakan hasil pencarian atau result lebih dari satu pangkalan data. Sebagai contohnya saja di Yahoo. Di Yahoo kita tidak hanya mencari direktori yang ada pada pangkalan database Yahoo itu sendiri. Dia juga mencari milik search engine dari Inktomi. Seperti itulah contohnya. Selanjutnya adalah default operation atau konfigurasi normal, di mana merupakan reaksi setting atau operasi tertentu yang secara otomatis diambil oleh hardware atau software tertentu. Jika pengguna di sini tidak memberikan spesifikasi khusus dalam pencariannya, maka akan dapat diidentifikasi oleh search engine. Contohnya saja kita mencari tentang
pengetahuan. Maka search engine kita tidak memberikan spesifikasi khusus tentang pengetahuan, maka search engine akan mengeluarkan seperti pengetahuan, manajemen pengetahuan, pengetahuan fisika, dan lain-lainnya. Selanjutnya itu ada display atau tampilan, di mana ulasan informasi hasil temu balik yang ditampilkan dalam setiap pencarian dan memberikan gambaran mengenai layanan alternatif yang tersedia, seperti hasil file yang kita cari atau informasi lainnya ditampilkan. Ada juga field, yaitu field searching menyediakan layanan pengguna untuk meramu kata pencari agar memperoleh hasil temu balik yang lebih sesuai. Misalkan kita masukkan jenis dokumen yang akan ditemu balik, misalkan contohnya URL-nya kita masukkan, gambarnya atau dan lain-lainnya. Ada juga homepage, adalah tampilan awal dari search engine atau halaman rumah, tampilan awal dari mesin pencari tersebut. Ada juga limits, adalah kemampuan search engine untuk mempersempit atau membatasi hasil temu balik dengan menambahkan suatu spesifik restriction atau batasan khusus dari hasil temu balik tersebut dalam sebuah pencarian. Contohnya kita membatasi tanggal atau waktu dari pencarian tersebut, misalkan yang terbaru tahun 2021, maka akan ditampilkan yang terbaru. Ada juga di sini proximity searching, adalah merujuk pada kemampuan search engine untuk memspesifikasi dokumen yang akan ditemu balik atau retrieve dengan menggunakan kata pencarian ganda. Selanjutnya ada juga sorting, kemampuan search engine untuk mengorganisasi hasil temu balik dari setiap pencarian. Biasanya search engine mengurut hasil temu balik berdasarkan relevansinya dengan kata pencarian yang ditentukan menggunakan pungutan sistem algoritma yang sesuai. Ada juga di sini stop word, atau disebut beberapa search engine mengikuti kata-kata tertentu seperti the dan lainnya yang juga memungkinkan ikutnya sejumlah atau HTML string yang sering dicari. Ada juga di sini kekuatan, itu merupakan keuntungan-keuntungan dan alasan-alasan untuk menggunakan alat bantu cari. Hal ini bersifat subjektif dan didasarkan atas opini peneliti. Selanjutnya ada field searching, di mana field searching berhubungan dengan URL dalam melakukan pencarian. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan di dalam video ini tentang strategi penelusuran informasi. Jika ada kesalahan dalam menyampaikan materi atau menjelaskannya, mohon dimaklumi karena saya hanya manusia biasa. Jika ada kritik dan saran bisa diberi di dalam kolom komentar. Terlebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.